1950-an ya produksinya. Jadi kalau kita mau bikin teh, ngerajang pakai ini langsung baunya tuh langsung keluar. Kemudian paling gila adalah saya dapat. Halo guys, hari ini saya mau ajak kalian untuk hunting barang-barang peralatan masak di New Zealand ya. Kemarin kebetulan ada yang request resep cookies. Ya, sebenarnya keluarga saya senang banget bikin cookies. Cuman biasa pakai tangan. Kali ini saya mau cari alat yang sangat memudahkan hidup kita untuk mencetak cookies itu ya. Nah, barangnya apa nanti kita lihat sambil kita hunting barang-barang yang lain. Saat video ini dibuat, kurs $1 Selandia Baru sama dengan sekitar Rp10.000. Sekarang kita ada di supermarket peralatan rumah tangga. Ini adalah toko biasa di sini, nggak mahal, nggak murah. Sekarang kita cari barangnya. Ini dia barangnya, ice cream scoop atau sendok es krim yang ada tuasnya atau pengungkitnya. Buat yang suka bikin cookies atau muffin, es krim scoop ini yang ada tuasnya ini sangat memudahkan sekali hidup kita. Sendok es krim yang berbentuk setengah bola ini memastikan ukuran muffin atau cookies kita seragam. Dan karena adonan cookies atau muffin itu sangat lengket dan kental, tuasnya itu atau pengungkitnya sangat memudahkan kita untuk melepasnya dari sendoknya. Tapi harganya mahal banget, yang tadi Rp250.000 sama Rp160.000. Yang ini di toko lain Rp150.000. Ini juga es krim scoop tapi nggak ada tuasnya, harganya Rp200.000. Wow. Itu tadi barangnya adalah ice cream scoop, harganya Rp150.000 ya satu bijinya. Jadi untuk sebuah ice cream scoop untuk bikin cookies Rp150.000 kayaknya nggak worth it ya. Jadi sekarang saya mau ajak kalian untuk hunting barang tersebut di toko favorit saya. Jadi di New Zealand ini, di kota tempat saya tinggal, banyak toko-toko second hand shop. Jadi toko-toko itu menjual barang yang masih bagus-bagus ya, masih bisa disucikan tentunya, dengan kualitas yang masih bagus. Jadi dengan harga yang sangat miring ya, karena itu barang sebenarnya adalah barang sumbangan orang-orang. Jadi istilahnya di sini bukan second tapi pre-loved ya. Jadi barang itu sebelumnya telah dicintai oleh orang lain dan kemudian disumbangkan ke toko sosial ya, kemudian dijual kembali dan keuntungannya untuk aktivitas sosial. Misalnya ada seperti Red Cross, ada juga yang toko cat rescue atau dog rescue atau orphans rescue ya. Itu nanti semua penghasilannya akan disumbangkan ke badan-badan sosial. Oh, sekarang masih tutup, sekarang baru jam 9, bukannya jam 10. Kita ke toko lain dulu yuk. Ada beberapa toko sejenis di sekitar sini, sama-sama charity shop juga. Karena kita sering pindah-pindah negara, kita nggak beli barang-barang yang mahal-mahal atau barang-barang yang berat yang kita nggak bisa bawa ke Indonesia. Jadi beli barang second pun nggak masalah selama dia masih bisa disucikan, terus masih aman untuk dipakai, dan tentunya masih bisa dimanfaatkan. Nanti kalaupun kita pindah lagi dan barangnya tidak bisa dibawa ke Indonesia, kita tinggal hibahkan barang itu ke orang lain. Baik itu pelajar atau teman yang sudah mukim ataupun tetangga. Dengan memberikan barang kita ke orang lain, biasanya di tempat baru ada aja rezeki buat kita. Kecuali kalau kita kepepet, misalnya butuh uang untuk beli tiket, baru barangnya itu kita jual kalau memang masih bernilai dan memang masih bagus. Ini adalah toko sosial yang hasil penghasilannya untuk menyelamatkan atau memelihara kucing dan anjing. Walaupun dia barang second, tapi kalau barangnya antik seperti kayu-kayuan itu bisa mahal kalau di sini. Seperti yang ini, barang mirip kelenengan sapi, harganya Rp200.000. Yuk kita masuk. Barangnya macam-macam, ada pecah belah, ada syal-syal musim salju, ada tas, baju-baju maupun jaket. Dan bagian favorit saya, peralatan masak. Di bagian peralatan dapur ada gelas biasa sampai gelas kristal. Harganya mulai dari Rp5.000. Lumayan.
Ini dia peralatan masaknya, ada sendok sayur, ada jepitan. Ini adalah mangkok kecil untuk bikin lava cake. Ada mug lucu-lucu, bahkan ada yang masih baru. Di bagian sini ada peralatan baking seperti loyang muffin dan loyang lainnya. Loyang-loyang seperti ini nanti kalau kita pindah lagi dia akan yang bikin berat koper. Ada berbagai macam pisau dan buku-buku termasuk buku masakan. Tapi biasanya buku masakannya yang kurang populer, biasanya buku yang isinya resep aja tanpa banyak ngajarin ilmu pengetahuan tentang masakannya sendiri. Dan harganya masih lumayan mahal. Jadi kalau saya lebih suka cari buku di perpustakaan kota yang gratis. Dan biasanya bukunya kelas berat semua. Ya, ada juga peralatan olahraga biar langsing habis makan cookies kita olahraga. Ini cawan kecil untuk syuting. Nah, ini ada loyang muffin lagi yang masih bagus, cuman saya lagi nggak perlu. Sendok es krim nggak ada di sini, jadi kita ke toko lain. Ini charity shop yang cukup besar di tengah kota. Ada mesin jahit jadul seperti punya ibu kamu, harganya 1 juta. Kita langsung meluncur ke peralatan dapur. Masih ingat sendok es krim yang tadi harganya 200.000? Ini ada tapi udah butut. Harganya $1 atau 10.000. Ini adalah parutan keju antik. Kalau kamu kolektor, kamu pasti suka. Kelihatannya nggak ada es krim scoop yang saya cari. Seperti biasa, banyak sekali koleksi piring-piring saji atau piring makan. Juga mangkok, teko, dan gelas. Bagus-bagus, lucu-lucu, dan murah-murah. Tapi kalau lagi nggak perlu, ya ngapain dibeli? Harus bisa menahan diri dari pemborosan. Ini adalah rolling pin atau penggiling adonan dari marmer. Bagus banget untuk menggiling kulit pie, terutama kalau mau kulit pie-nya flaky. Karena supaya kulit pie flaky, dia harus dingin. Dan marmer bisa mempertahankan dingin dengan bagus. Harganya 40.000, sedangkan barunya 400.000. Saya kesana lagi, barangnya udah nggak ada. Jadi kalau lihat barang yang disuka dan kira-kira perlu, harus buru-buru dibeli karena siangnya belum tentu masih ada. Lagi-lagi es krim scoop yang saya cari nggak ada, yuk kita ke toko lain. Cuacanya masih mendung dan agak gerimis dikit. Ini toko second hand tapi kelihatannya mewah banget ya. Saya belum pernah kesini, tapi saya bisa langsung tahu bagian mana yang saya cari. Itu dia bagian peralatan masak. Timernya bagus banget untuk ngiris gorengan ya. Harga baru ini 250.000, di sini cuma 10.000. Dan ini sendok spaghetti harganya 200.000, di sini cuma 10.000. Murah banget ya. Masih bagus lagi. Tapi saya udah punya yang plastik bawa dari Indonesia, jadi saya nggak perlu beli. Ini dia sendok es krim yang harganya 200.000 tadi, di sini cuma 5.000. Masih bagus. Piring saji yang eksotik maupun klasik. Kita keliling dulu yuk sebentar. Lihat-lihat peralatan dapur. Ada shaker garam, ini praktis banget untuk ngebumbuin gorengan seperti kentang goreng. Ada loyang pie yang bahannya gelap. Kalau gelap dia lebih menyerap panas, sehingga bawah kulit pie-nya lebih cepat coklat. Ada pajangan-pajangan. Terus ada juga kacamata renang. Murah meriah. Gelas kristal yang murah-murah. Dan juga yang berbahan kuningan. Kalau di supermarket keranjang rotan begini mahal banget. Ada juga tas-tas perempuan. Dan memang pernak-pernik perempuan di toko seperti ini lebih banyak daripada pernak-pernik laki-laki. Ini loyang cake bagus banget ya, cocok banget untuk bikin bolu marble atau bolu macan. Baru-baru ini saya kesana lagi tapi udah nggak ada, sedih. Ada juga bagian yang gratisan, seperti film. Kalau masih punya player jadulnya ya lumayan. Masih belum nemu es krim scoop yang dicari, kita meluncur ke toko lain.
Buat yang susah motong tomat dengan rapi, bisa dibantu dengan menggunakan alat ini. Teflon telur atau pancake ini masih baru, lumayan. Shaker garam dan lada ini lumayan murah, $2,5 untuk 2 biji. Hiasan ruang tamu, tapi kalau masih punya anak kecil ribet banget kalau punya ginian di ruang tamu ya. Ada koper kuno juga, cocok buat yang suka koleksi barang antik. Sekarang kita balik lagi ke toko yang tadi masih tutup ya. Sekarang udah buka. Dan disapa oleh si Oli. Ini anjing namanya Oli, umurnya 3 tahun. Setiap ada yang datang, dia sapa dengan ramah. Meluncur ke peralatan masak. Tuh ada sendok, spaghetti lagi, jepitan besi untuk bolak-balik gorengan. Apa ini? Alhamdulillah. Kalau memang rezeki nggak kemana ya. Ini toko yang pertama kali kita datengin tadi, ternyata masih tutup. Setelah muter-muter ke toko lain, ternyata barangnya ada di toko pertama ini. Masih bagus, masih kinclong, nggak ada karat. Pernya juga masih kuat. And the best of all, harganya $1 alias 10.000. Di toko ini ada peralatan olahraga juga. Saya dapat jackpot di sini. Apa ya? Oke, ini adalah barang-barang yang saya dapat dari hasil hunting di charity shop. Ya, nggak cuma yang hari ini aja, tapi juga di bulan-bulan sebelumnya. Yang pertama ini ada ice cream scoop atau cookie scoop yang kita dapat tadi, atau ini bisa juga untuk muffin ya. Terus kemudian ada juga tea infuser. Jadi ini kalau ini vintage ya, jadi barang kuno nih katanya sekitar 1950-an ya produksinya. Jadi kalau kita mau bikin teh dari daun teh yang lepasan, kita tinggal sendok, terus tutup, terus kita masukin ke dalam air panas, terus tinggal tunggu ya, nanti dia infuse sendiri. Terus ada juga ini adalah mouli parchment. Jadi ini untuk ngerajang daun-daunan. Jadi kalau kita punya daun-daunan, kita tinggal petik, masukin, terus kita apa itu namanya, mill ya, kita rajang. Jadi kalau ngerajang pakai ini langsung baunya tuh langsung keluar. Ini bisa untuk mint, daun basil seperti ini, daun basil ya, lucu juga. Ini vintage juga ya, barang antik. Kemudian di sini ada pemarut keju. Ini kalau kalian lihat parutannya ya, kayak seperti yang biasanya kalau kita punya kan dia flat datar, tapi kayaknya dia bulat. Nanti kejunya tinggal dimasukkan ke dalam sini, masukin kejunya, dikunci, terus diparut. Ini lucu juga, ini made in Hong Kong. Ini shaker harganya 50 sen atau sekitar 5.000 rupiah. Ini rencananya mau buat yogurt ya, kapan-kapan kita bikin yogurt. Oke. Terus kemudian piring-piring kecil seperti ini sekitar 50 senan. Kalau saya buat syuting ini, biasanya saya taruh garam atau gula atau apa ya, bumbu yang kecil-kecil di sini. Ini sekitar 50 sen. Ini juga 50 sen itu sekitar 5.000. Kalau yang ini bahkan gratis ya, dia bisa taruh aja di depan toko, kita boleh ambil. Ini juga gratis. Oke. Kemudian ada ini, waktu itu anak saya beli ini 2 bijinya, 2 biji ini $1 ya, jadi 50 sen ya, lucu juga, agak-agak squeezy. Kemudian ada piring display. Jadi kalau kalian nonton semua video saya, ada beberapa yang saya pakai seperti yang ini ya, piring seperti ini made in China. Ini saya pakai untuk syuting ayam mete ya. Kemudian ini juga untuk display sayur-sayuran bisa, ayam goreng bisa. Kemudian ada juga yang warnanya agak doff ya. Ini. Oke, ini sekitar $1. Ada $1. Ya, ini sekitar $1. Bahkan ada yang 50 sen, 5.000 rupiah. Di sini ada mangkoknya yang kotak sama yang ada gagamnya buat sop-sopan. Kemudian paling gila adalah saya dapat raket tenis. Ini 2 biji. Satunya kalau beli baru ya, itu sekitar hampir $100 ya. Ini mereknya Prince.
merek yang lumayan terkenal di dunia. Satu bijinya sekitar $100 kalau beli baru. Ini saya dapat satunya $4. Jadi dua ini $8 alias satunya Rp40.000. Kalau aslinya sekitar hampir 1 juta. Ya ini yang paling dahsyat yang pernah saya dapat di toko charity shop. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena di channel ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama explore dunia masak-masakan dengan sangat mendalam dan meluas ya. Jadi nggak cuman kuliner negeri sendiri tapi juga dunia internasional ya. Nggak cuma kulinernya tapi juga tentang budayanya atau seluk-beluk kehidupan di luar negeri. Sampai jumpa di video saya yang lain. Salam.